warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan saya Wafik Andriani Putri. Nah, pada kali ini saya akan membuat video bersama teman saya. Yuk kenalan dulu dengan teman saya. Hai teman-teman, saya Nefriza Guspika. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Hermita MPD. Pada video kali ini kami akan membahas isu-isu lingkungan hidup, di mana kami akan membahas tentang efek gas rumah kaca, menipisnya lapisan ozon, dan dampak lingkungan global. Penasaran dengan penjelasan materinya? Cekidot! Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu efek rumah kaca. Bagi kita sudah tidak asing di telinga kita mengenai apa sih itu efek rumah kaca, ya kan teman-teman? Nah, efek rumah kaca itu bukan berarti rumah kamu terbuat dari kaca, bukan. Apalagi gedung-gedung bertingkat, bukan juga. Atau rumah kaca yang digunakan untuk tanaman, tidak. Nah teman-teman, jadi diibaratkan bumi kita itu sebagai rumah kaca. Nah, kalian tahu tidak rumah kaca yang digunakan untuk tanaman? Ya, yang digunakan untuk budidaya tanaman. Nah, mengapa sih itu dinamakan rumah kaca? Karena rumah kaca tersebut panas mataharinya bisa masuk ke dalam, dan panasnya itu terperangkap di dalam rumah kaca tersebut, sehingga di dalam ruangan itu tetap terasa hangat. Makanya rumah kaca itu cocok untuk tanaman. Jadi teman-teman, bumi kita itu diibaratkan seperti rumah kaca tersebut. Sinar matahari yang masuk ke bumi seharusnya sebagian itu diserap oleh bumi dan sebagiannya lagi dipantulkan keluar bumi. Tetapi dengan adanya efek rumah kaca ini yang disebabkan oleh gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, sehingga panas matahari itu tidak dapat dipantulkan keluar bumi, sehingga bumi terasa lebih panas. Nah, itulah teman-teman yang dinamakan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu bukan karena rumah kamu terbuat dari kaca atau rumah kaca yang untuk tanaman itu, tetapi efek rumah kaca itu hanya sebagai istilah agar kita lebih mudah untuk memahami maksud dari efek rumah kaca. Nah, apa sih faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca ini? Nah, faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca ini adalah meningkatnya konsentrasi gas CO2 atau karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer. Nah, peningkatan gas karbon dioksida ini disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya. Apa akibatnya jika bumi semakin panas? Meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Hal ini juga dapat mengganggu hutan dan ekosistem lain, sehingga dapat mengurangi kemampuannya sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Nah, meningkatnya suhu di permukaan bumi ini juga dapat mencairkan gunung-gunung es di kutub, yang dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sehingga dapat berpotensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil di negara kepulauan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang efek gas rumah kaca, yang mana efek gas rumah kaca ini bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang menipisnya lapisan ozon. Ozon dan lapisan ozon merupakan dua hal yang sering kita dengar, di mana ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer bumi, di mana tersusun oleh 3 molekul oksigen atau bisa dilambangkan dengan O3. Ozon ini terdapat di 2 wilayah atmosfer bumi,
Yang pertama terdapat pada troposfer, yaitu terdapat sekitar 10% ozon yang jaraknya itu sekitar 10 sampai 16 km dari bumi. Yang kedua terdapat pada lapisan stratosfer, yaitu sekitar 90% ozon yang jaraknya sekitar 50 km dari troposfer. Dan lapisan ozon adalah lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari, di mana sebanyak 99% radiasi matahari ini akan ditahan oleh lapisan ozon dan hanya 1% yang sampai ke bumi. Hal ini membuat radiasi matahari tidak berbahaya bagi makhluk hidup di bumi. Lapisan ozon ini bisa disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Adapun bahan yang sering digunakan manusia yang bisa merusak lapisan ozon yaitu sejenis klorofluorokarbon atau disingkat dengan CFC atau freon, yang biasanya itu terdapat pada media pendingin seperti lemari es atau kulkas, pendingin ruangan atau AC, dan gas aerosol. Kemudian bisa juga berasal dari polusi kendaraan. Polusi asap pabrik juga bisa menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Dan juga yang terakhir yaitu karena penggundulan hutan. Jika tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap gas-gas karbon tidak ada lagi, maka gas-gas karbon akan bebas terbang di udara sehingga sampai ke atmosfer bumi. Proses terjadinya penipisan ozon, di mana berawal dari adanya molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan melalui aktivitas manusia, di mana bisa menghasilkan CFC atau klorofluorokarbon atau juga disebut dengan freon, dan juga melalui proses alamiah. Karena gas tersebut tidak bereaksi dan tidak larut di dalam air, sehingga molekul gas tersebut terakumulasi atau terkumpul di bagian bawah atmosfer bumi. Karena akibat dari pergerakan udara, molekul gas tersebut terbawa ke atmosfer yang lebih tinggi sehingga mencapai stratosfer atau lapisan kedua dari atmosfer bumi. Di bagian lapisan stratosfer ini, radiasi matahari memecahkan molekul gas yang mengandung klorin dan bromin tadi, sehingga klorin dan bromin kemudian bereaksi dan memecah menjadi ikatan gas lain di atmosfer bumi. Reaksi yang terjadi mengakibatkan molekul ozon terpecah, sehingga mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer atau di lapisan kedua atmosfer bumi. Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari terjadinya penipisan pada lapisan ozon, yang pertama yaitu bisa menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi sinar ultraviolet 8. Yang kedua, bisa menyebabkan katarak pada mata. Yang ketiga, bisa mengganggu ekosistem karena sinar ultraviolet 8 ini bisa mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Yang keempat, bisa menyebabkan kerusakan pada biota laut. Mari kita bahas dampak lingkungan global. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadi efek rumah kaca. Yang kedua, bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dalam lapisan stratosfer, pengaruh radiasi ultraviolet bisa menyebabkan CFC atau klorofluorokarbon terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon sehingga konsentrasi ozon akan berkurang di stratosfer. Yang ketiga, bisa menyebabkan hujan asam. Hujan asam merupakan proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi menjadi air hujan
dan apabila turun ke bumi akan menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Nah, yang terakhir yaitu pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Jika bahan tersebut teridentifikasi memiliki karakteristik seperti mudah terbakar, mudah meledak, bersifat korosif, bersifat reaktif, dapat beracun, dapat menyebabkan infeksi, dan jika limbah B3 itu bersifat akut, maka akan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Nah, teman-teman, jadi itulah dia penjelasan mengenai isu-isu lingkungan yang terdiri dari efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon, dan dampak lingkungan global. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video kami, teman-teman. Nah, kami mohon maaf apabila dari kelompok kami, kelompok 2, ada kesalahan kata, ucapan, atau materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.